Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami bagai tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman yang ditaburkan dapat berbuah 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita, 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, kemarin saya beberapa hari sedang mengkritisi gereja yang kerjanya tidak bermanfaat. Seandainya kita memang belum waktunya, tapi kalau ke saya, kalau sudah waktunya, saya akan banyak mengerjakan hal-hal yang bersifat sosial daripada ngurusin seminar rohani. Perdebatan pro dan kontra kristologi, Tritunggal yang Esa, ya atau tidak. Wah, kurang kerjaan gereja itu. Udahlah, orang Kristen udah tahu semua. Kalau Anda mau mengajar itu setiap gereja punya STT masing-masing, denominasi. Biar mereka mengajar di gerejanya masing-masing. Jadi kalau di sosial media, Facebook dan YouTube hanya mengiklankan, hadirilah dan doainlah. Ada lagi live streaming, tunggu tanggal tayangnya. Perdebatan antara Tritunggal dan Oneness. Untuk apa coba? Makanya saya mengkritisi gereja lebih baik mengerjakan sesuatu yang mendatangkan pahala. Apologet dan perdebatan itu tidak menghasilkan pahala. Mari kita banyak mengerjakan sesuatu yang baik. Lihat jemaatnya yang susah, banyak genteng bocor, orang nggak makan, ya nggak. Berbuat baik kepada sesama. Jangan lagi melihat denominasi, oh ini GWI, oh ini Reform, oh ini HKBP. Kalau memang dia berjodoh dengan gereja kita, tolonglah dia. Jangan sampai orang Kristen umat Anda sendiri ngambil berasnya itu ke agama lain. Kan memalukan gitu.
Setelah kita di gereja harus punya cinta kasih universal. Semua makhluk harus dicintai. Bukan hanya makhluk purba secara rohani, tapi secara Kristen juga, secara hewan juga harus dikasihi. Ya, tidak boleh menyiksa binatang. Nggak boleh juga. Karena binatang ciptaan Tuhan. Tidak boleh siksa. Kalau Anda mau makan ayam, makanlah ayam. Kalau mau piara kucing, piara dengan baik-baik. Jangan diseksa. Piara anjing, piara dengan baik. Kalau tidak mau piara, ya sudah. Tapi jangan nyiksa binatang. Semuanya harus punya cinta kasih universal. Kita gereja sudah harus membuka diri kepada semua makhluk. Kalau setan mau bertobat juga ditobatin sama ATM. Kalau mau tobat. Ya, kalau seandainya Lucifer mau bertobat, mari belajar Lucifer sama ATM. Ya enggak masalah. Enggak, kalau mau. Kalau enggak ya tinggal tunggu aja penghakiman dari Tuhan. Kan gitu. Jadi kita di ATM ini nggak terlalu pusing dengan doktrin. Kita selalu bicara tentang akhlak mulia, adab, tentang perilaku. Sama saya sampai posting, kalau di Shaolin Temple, Anda salah berucap, salah pikiran, salah berperilaku, dikasih tahu ngeyel. Langsung gurunya bilang, oh mitoho, masuk ruang meditasi. Jangan keluar sebelum menemukan jawabannya. Apakah di ATM harus diperlakukan seperti itu juga? Tapi khusus diaken nih, bukan jemaat. Diaken yang full timer. Kalau apalagi sesama diaken itu anggap ribut, nggak tahu masalah apa, terus lapor sama gembalanya. Pak dia gini-gini Pak kamu gini Pak gini-gini. Wah, saling menyalahkan. Oh ya, dua-duanya masuk ruang perenungan dan jangan keluar sebelum menemukan jawabannya. Langsung saya strap langsung. Pak, kalau dia belum menemu jawabannya 3 hari, gimana Pak? Kan nggak keluar-keluar, nanti dia kelaparan. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita gaji seperti keribu gitu yang nunggu gereja. Setiap jam 7 pagi kasih makan, jam 12 sampai jam 7 malam kasih makan. Tapi nggak boleh keluar dari ruang meditasi. Sampai menemukan jawabannya. Sampai saling hajar begitu. Itu kalau di Shaolin Temple langsung dikena strap gitu. Dikasih tau ngeyel, wah gini guru gini-gini. Masuk kedua-duanya ke ruang meditasi. Cuma dikasih hiyo satu sama lilin, suruh meditasi di dalam. Sampai menemukan jawaban, sampai menemukan, oh ya guru, aku yang salah, harusnya aku begini. Nah jadi begitu, sampai dia menemukan jawabannya. Nanti dia akan full timer gereja, ATM, ada kelas ribut, ketahuan saya hukum, saya strap masuk ruang perenungan. Saya bikin gereja nanti ada ruang perenungannya. Saya kasih lilin supaya di dalam dikurung gak boleh keluar. Kalau ngelawan saya keluarin gaji, saya tarik langsung. Jadi di gereja ATM harus disiplin secara perilaku, ucapan, dan pikiran. Pikiran suuzon aja nggak boleh. Dan saya sih sebenarnya kalau mau cepat banyak, jemaatnya gampang-gampang aja. Orang yang pernah bikin masalah, yang kecewa dengan ATM, saya bisa samperin nggak Pak? Saya datangin, maaf ya balik aja. Oh datang pasti balik semua. Tapi kembali lagi, tong samcong nggak pernah minta maaf. Bukan saya nggak merasa bersalah. Tapi kan gini, kalau saya maki orang, saya usir orang dari gereja, itu saya perlu minta maaf. Oke, setuju nggak? Karena, wah ternyata gila, kita dimarah-marah. Tapi kan kadang-kadang, manusia ini atas penilaian buruknya sendiri, suuzonnya sendiri, marah sendiri, kesel sendiri, akhirnya kecewa, dia keluar sendiri gitu. Nangkap apa? Nangkap ya? Pendetanya nggak bener gini. Emangnya pendetanya buat apa? Pokoknya nggak bener pendetanya gini. Jadi dia seuzon sendiri, berpikir negatif sendiri. Aja dia kecewa sendiri. Kenapa sih pendetanya gini? Emangnya salahnya apa pendetanya? Kalau ditanya kamu gitu. Jadi kadang-kadang berperilaku buruk sendiri, kecewa sendiri, marah sendiri, keluar sendiri dari gereja. Saya sudah bilang, kalau ngikutin hati manusia Pak, nggak ada habisnya. Jadi ini nuhun sewu, bukan minta maaf, nuhun sewu dulu. Kalau atas perbuatan sendiri, penilaian sendiri, negatif sendiri, marah sendiri, kecewa sendiri, keluar dari gereja ATM, saya tidak akan mencari lagi. Kembali lagi saya tekankan bahwa kita visinya tidak terbeban nginjilin orang. Saya tidak terbeban untuk memberitakan Injil. Kita sedang apa? Sedang merapikan yang di dalam. Kekristenan saya sedang rapikan semuanya. Ke dalam saya. Saya mau Anda yang di ruangan ini lebih mulia dari orang yang mengatakan
agamaku yang mengajarkan paling akhlak mulia. Kalau perlu ateis yang mengaku saya lebih baik daripada orang yang punya agama. Ateis itu Anda harus taklukkan dengan kemuliaan Anda. Anda harus taklukkan dengan akhlak mulia. Anda harus taklukkan dengan kebijaksanaan Anda. Anda lebih bijaksana, lebih mulia, lebih baik, lebih suci. Gak mau saya adu-aduan doktrin. Untuk apa aduan doktrin, Pak? Capek, Pak. Setiap denominasi punya doktrin masing-masing. Makanya saya pesan di sini, nanti yang lulus SMA, yang mau STT, ikutin aja dosen yang ngomong apa. A ya A, B ya B. Nanti ujian semester dan bikin skripsi, ikutin dia punya, mau aja dosennya, biarin aja. Yang penting tantangan lulus, besok wisuda dapat gelar. Udah keluar, baru keluar nanti aslinya. Ya kan? Nanti nggak lulus nanti. Kalau Anda punya, oh harusnya begini Pak, ya nggak lulus nanti. Itu dosen udah kemakan doktrin, nggak tahu denominasi mana itu dosennya dulu, lulusan mana. Kan kita nggak tahu ya kan, entah metodis, entah reform, entah GBI, AKBP, kita kan nggak tahu Pak. Dia lulus kuliah aliran mana kita nggak tahu ya. Kita kalau nggak ngikutin dia, kita nggak lulus deh, ikutin aja. Udah dapat gelar, wisuda, udah keluar STH, baru keluar aslinya kita. Gitu dong, harus bijak kita. Kalau ngikutin, memang Anda bener Pak, kembali lagi memang Anda bener, tapi ngelawan dosen ntar gak lulus. Oke. Kemarin ada pertanyaan dari Pak Andreas tentang Yesus diciptakan. Itu saya kasih tahu itu diambil dari Amsal 8:22-31. Saya bacain aja, nggak saya terangin. Ada 7 poin dikatakan di sana. Pertama nih saya bacain, oke? Amsal 8:22, Tuhan tuh telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatan yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purba aku dibentuk tuh. Bentuk pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia membersihkan langit, aku di sana. Ketika ia menggarisi kaki langit pada permukaan air samudra. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas permuka bumi dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Jadi ia itu adalah Bapa. Aku adalah Yesus. Itu lantai. Memang ini bahasa ilustrasi dia, perlambangan alegoris. Tapi nggak apa-apa, saya artikan. Tuhan telah menciptakan aku. Saya sudah berulang-ulang kali di sini dan berulang-ulang di grup Antropos bahwa terjemah LAI itu jangan fanatik. Karena terjemahan LAI itu pasti ada bagian yang kurang tepatnya. Kadang-kadang keliru. Kadang-kadang nggak samar-samar, nggak ngerti maksudnya apa. Misalnya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang. Coba terjemahin melayang-layang maksudnya apa? Ngapain dia melayang-layang kan? Nggak jelas dia. Ya. Jadi jangan fanatik LAI. Dan saya, pengalaman saya, kalau melihat YouTube yang suka debat yang teologi itu, memang mereka yang debat itu adalah orang-orang yang fanatik terjemahan LAI. Karena saya sudah bilang kayak misalnya lalu Yudas kesurupan iblis. Itu bukan, itu iblis apa? Memasuki pikirannya, hasya, tapi bukan kesurupan. Kata kesurupan ini jadi akhirnya orang berdebat. Debatnya apa? Kalau Yudas kesurupan tidak bisa dihukum karena orang kesurupan berarti nggak sadar. Kan terjemahannya yang harus dikembalikan ke bahasa asli Yunani dan Ibraninya. Maka saya bilang Alkitab itu inerensi Bible, apa? Artinya tidak bersalah dalam bahasa aslinya. Dikembalikan dulu ke kalau memang ada hal-hal yang aneh-aneh yang menurut Anda kok kayak nggak masuk akal, benar juga sih, masa Yudas kesurupan kan gitu. Ya kan?
Kalau kesurupan nanti dia benar sih benar. Ya itu nggak bisa dipertanggungjawab. Orang lagi kesurupan kok dihukum. Kan kesurupan nggak sadar. Salah terjemahannya. Saya sudah perbaiki dulu. Nah, ini sekarang ini juga Tuhan telah menciptakan aku, kata ciptanya kita perbaiki dulu nih. Ya, ini fotokopi boleh dipegang dan diajarkan kepada siapapun Anda bertemu. Satu poin yang pertama, Amsal 8:22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Itu kata Tuhan menciptakan aku dalam terjemahan Inggris NIV, New International Version. Ada the Lord brought me for as the first of his work. Brought itu apa? Membawa. Brought itu membawa, atau dalam asli teks Ibrani lebih tepat nih. Itu kana, artinya possessive, artinya memiliki. Dalam terjemahan ILT, Jehovah memiliki aku sejak permulaan jalannya, sejak awal dari pekerjaannya. Jadi bukan mencipta, tapi apa? Bisa juga Tuhan telah membawa aku sebagai permulaan pekerjaannya. Lebih tepatnya Tuhan telah memiliki aku sebagai permulaan pekerjaannya. Beda kan? Tidak mencipta. Dia membawa Yesus berfirman. Dia membawa Yesus itu firman. Oke. Terus lebih tepat Tuhan telah memiliki atau membawa aku sebagai permulaan pekerjaannya. Ya, benar, Bapa memiliki itu dan membawa Yesus firman-Nya pada permulaan pekerjaannya, karena ia selalu bersama-sama dengan Bapa. Makanya Yohanes 1 bilang apa? Pada mulanya ia bersama-sama dengan Allah. Itulah dia. Tepat kan? Kristus tidak pernah dicipta, karena Kristus bersama Bapa dan Roh Kudus adalah pencipta. Poin yang kedua, cepat nih. Saya mau balik ke khotbah kita. Amsal 8:23. Ada kata poin yang kedua, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Yesus masih dibentuk. Kalau yang dibentuk itu Adam. Yesus nggak mungkin dibentuk. Oke, kita cari dulu terjemahan yang tepatnya. Kata sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama. Dalam terjemahan NIV, New International Version, dikatakan I was appointed from eternity. Artinya apa? Ditetapkan. Daripada mulanya. Dari zaman purbakala, aku telah ditetapkan, appointed. Nggak ada namanya dibentuk. Tuhan Yesus tidak dibentuk. Maka terjemah Ela-nya dirobek, diganti. Diganti Ela-nya. Harus appointed, ditetap. Jadi harusnya bunyi apa? Atau berbunyi juga I have been established for everlasting. Aku telah ditetapkan dari selama-lamanya. Jadi kalau bisa terjemahan gitu juga. The beginning atau everlasting itu artinya aku telah ditetapkan dari selama-lamanya dulu tuh. Selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya itu. Nah, lebih lagi tepat lagi pakai bahasa aslinya itu Ibrani, kata ditetapkan dari kata naca. Artinya menuang, mengurapi, menetapkan. Jadi yang tepat mana? Menuang, mengurapi atau menetapkan? Yang lebih tepat dengan konteks yang diceritakan? Tepat mana? Dari 3 terjemahan naca bahasa Ibrani, menuang, mengurapi atau menetapkan yang tepat sesuai dengan konteksnya. Seharusnya berbunyi, aku telah ditetapkan dari kekekalan dari permulaan. Nah, begitu tepatnya. Jadi nggak boleh pakai tuang, nggak boleh. Aku telah dituangkan, kan nggak cocok kan, begitu. Ngerti nggak? Aku telah dituangkan, aku telah diurapi. Kurang tidak tepat dengan yang sedang diceritakan. Dari 3 arti ini, tuang, mengurap, dan paling tepat adalah menetapkan. Aku telah ditetapkan dari kekekalan pada permulaan. Jadi itu yang benar. Yesus itu sudah ditetapkan dari semulanya, itu seluruh dunia dijadikan, dia sudah dibawa sama-sama, memiliki, ditetapkan. Ya benar, Yesus sang firman telah ditetapkan dari waktu yang kekal sebelum bumi ada. Kristus tidak pernah dibentuk, ia adalah ketetapan dari Bapa, dari kekalan. Bapa, Anak, Roh Kudus adalah kekekalan dari permulaan. Nah, itu yang tepat. Langsung ke poin yang ketiga. Amsal 8:24, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan airnya. Ini kalau pakai lai, tuh kan Yesus diciptakan tuh. Yesus sebelum air samudra raya kan dia sudah lahir, dilahirkan, diciptakan. Oke. Ini saya perbaiki, aku telah lahirnya. Dalam teks Ibraninya adalah kul.
Aku telah lahir itu kul, artinya berputar, menggeliat, kesakitan waktu melahirkan. Gambaran seperti apa itu? Orang sedang mengandung. Benar? Kul itu artinya berputar, menggeliat, kesakitan waktu melahirkan. Putar kan, bayi kan dalam, benar? Kadang-kadang di atas kepalanya, kadang-kadang di bawah kan. Itu jadi sedang menggambarkan kul itu lahir itu seperti itu. Di dalam itu. Digambar seperti itu. Jadi tepatnya harusnya ketika belum ada samudra raya, aku telah ada di kandungan Roh Kudus. Aku telah ada di dalam Bapa itu, yang menggeliat di dalamnya itu, yang bergerak berputar ketika belum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Nah, itu tempat. Jadi di dalam Yesus. Yesus berkata apa? Yohanes 10:38, tetapi jikalau aku melakukannya, kamu tidak mau percaya kepadaku. Percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengatakan dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jadi di dalam Yesus itu menggeliat berputih di dalam Bapa itu. Jadi gambaran seperti orang ngandung gitu. Jadi makanya yang maksud dengan aku keluar dari Bapa itu keluar dari kandungan maksudnya. Keluar jadi manusia. Keluar dari Bapa itu. Ini bahasanya memang bahasa ilustrasi dia, bahasa alegoris. Tapi kalau pakai kata lahir itu kurang tepat, nanti akhirnya tuh kan Yesus dilahirkan tuh diciptakan, lahir waktu dululah. Itu jadi ngaco semua, nanti terjadilah perdebatan teologi. Jadi kul itu artinya berputar, menggeliat, kesakitan waktu melahir. Jadi lagi ngandung itu dalam itu. Oke, terus mana lagi? Poin yang keempat cepat. Amsal 8:25. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangan atau debu dataran yang pertama. Ini sama. Lahir dari kata kul. Bahasa Ibraninya. Berputar lagi, mengandung di dalam dia. Lebih tepatnya gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah ada di dalam Bapa. Nah, mengandung di dalam Bapa itu. Ada di dalam, menyatu dia, bersama-sama. Jadi bukan dilahirkan gitu. Ya, kata terjemahan lahir memang kurang tepat. Tapi LAI memang sedang lagi kesusahan. Masa saya terjemahkan? Kalau LAI terjemahannya kan begini susah. Ketika belum ada samudra, aku telah berputar, menggeliat kesakitan waktu melahirkan. Kan bingung Pak ngerti. Ngerti ya? Jadi ini bahasa alegoris ini, susah. Nah, jadi di dalam dia. Yesus lagi dalam, memang belum keluar dari Bapa. Di dalam, sebelum dunia sedang diciptakan itu. Terus lagi Yohanes 8:42 lebih cepat. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar tuh dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia Allah yang mengutus aku. Nah, ya kan? Di dalam keluar dia. Lagi menggeliat. Waktu dia menciptakan kita bumi, Yesus masih ada di dalam Bapa, belum keluar dia. Seperti orang mengandung kul itu di dalam. Setelah waktu Natal dia keluar, diperanakan oleh Allah, keluar dia. Jadi untuk doktrin yang bahwa Yesus mencipta itu adalah kekeliruan. Jadi belajar Tritunggal itu nggak boleh misalnya kita mengartikannya Tritunggal adalah waktu saya jadi pendeta, waktu saya Hendy jadi pendeta, waktu saya di gereja jadi pendeta, waktu saya di keluarga saya jadi bapak, waktu saya di sekolah saya jadi guru, itulah Tritunggal. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Besok YouTube-mu diserbu orang. Sesat. Nggak boleh ya? Atau, Tritunggal itu seperti ini. Seperti air. Air, uap, dan es batu. Benda padat. Kan kalau air itu bisa jadi tiga bentuk ya. Bapak seperti itu. Kadang jadi air, kadang jadi padat, kadang-kadang jadi uap. Jangan coba-coba ngajar seperti itu ya. Nanti dikatakan sesat. Hati-hati nih. Saya kasih tahu nggak boleh. Yang begitu nggak boleh, ya kan? Ya, yang itu nggak boleh tuh. Ya, Tritunggal adalah 3 pribadi di dalam 1. Memang ada 3 oknum, 3 pribadi yang bisa di dalam sambil ngobrol. Memang 3 dia. Tapi 1 dapat
dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Jangan bilang, oh Yesusnya lahir ke dunia, Bapak nongkrong di sorga. Jangan begitu ya. Yesus lahir di dunia, Bapak nongkrong di sorga juga nggak boleh. Karena tidak terpisahkan. Maka Yesus berkata, percayakah engkau, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Tetap nyatu. Yang kelihatan jasadnya. Hati-hati nih belajar teologi. Jadi istri-istri yang keluar dari yang seperti ini, hati-hati, jangan bikin YouTube, nanti diserbu dari Sabang sampai Merauke. Tak kasih tahu. Oke. Hati-hati itu nggak. Jadi kalau nggak tahu sih dokternya di sono gimana Pak? Belum pernah ngajar Tritunggal. Nah, hati-hati nih, saya kasih tahu ya. Kalau ada yang bilang, oh Tritunggal adalah saya waktu jadi pendeta, saya jadi suami, terus jadi guru dosen. Kalau dibilang gitu, wah Pak sesat Pak. Nggak boleh. Oh Tritunggal itu seperti matahari. Matahari ada cahayanya, ada panasnya, tapi bersumber satu, yaitu matahari. Matahari, panas, dan cahaya. Itulah Tritunggal gambarannya. Nggak boleh ya. Sesat. Nggak boleh. Oh Tritunggal itu seperti manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Mendekati, tapi tetap tidak sama. Dengar nih. Tuhan tidak ada yang sebanding dengan dia. Tidak ada yang sama dengan dia. Kalau kita menggambarkan, oh Tritunggal itu seperti kita, tubuh, jiwa, dan roh. Mendekati, tapi bukan. Karena jasad nggak bisa diajak ngobrol. Kalau rohnya keluar, mati. Kalau Tritunggal, walaupun jadi manusia, tetap nyatu. Beda, ya kan? Jadi mendekati, tapi bukan. Tapi kalau orang ngotot, sesat. Susah Pak ya? Susah nih doktrin teologi ini susah Pak. Memang mendekati, tapi tidak sama. Ngotot, sesat. Segila kita Pak. Oke terus biar cepet Pak. Nah, poin yang kelima. Amsal 8:27, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya. Tuh, ketika ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Waktu diciptakan langit, Yesus ada di sana. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Wah, itu Yesus itu. Waktu Adam bersembunyi, nggak pakai kolor, dia bukil, lalu terdengarlah langkah kaki Tuhan. Siapa itu? Tuhan Yesus sebelum reinkarnasi. Yang selalu kelihatan adalah Tuhan Yesusnya. Lalu Sadrak dan Abednego dibakar hidup-hidup oleh raja. Lalu terlihatlah Tuhan, sepertinya ada 4 orang, tapi yang 1 orang itu seperti anak dewa. Siapa itu? Tuhan Yesus. Yang kelihatan selalu Tuhan Yesus. Makanya Yesus mengatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa, tapi anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Jadi gini, kalau orang bilang, Pak, kita sampai gila juga berdebat tentang teologi, tentang Tritunggal, nggak ada habisnya Pak. Merebutkan Allah itu tidak ada habisnya. Ya benar, kalau benar-benar Allah, sesungguhnya bentuk aslinya memang tidak bisa benar-benar kita memahami. Tapi permasalahannya, Allah itu bijaksana. Untuk dirinya diketahui, dikenal, dipahami oleh manusia. Dengar nih, Allah yang hebat, yang luar biasa, yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia, telah membatasi dirinya menjadi manusia supaya manusia dapat memahami, mengenal dia dengan tepat. Apa nih? Allah yang tidak terbatas telah membatasi dirinya. Tuhan yang mau, saya batasi dirinya menjadi manusia. Terbatas kan? Supaya bisa dipahami, dikenal, dan diketahui dengan tepat. Kalau sudah jadi manusia, masih ribut tentang Allah, namanya spiritual full, dungu rohani. Udah jadi manusia, ribut yang di sorga. Kalau sudah jadi manusia, dia sudah membatasi dirinya Allah itu. Kenapa ribut jadi Allah Tritunggal terus? Udah deh. Jemaat yang gentengnya bocor benerin. Jemaat yang uang sekolah nggak kebayar, tolong bayarin. Jemaatmu yang nggak ada beras di rumah, tolong kirimin.
Udah, jangan ribut lagi. Agak bobrok kalian semua kekristenan ini. Oke. Ada lagi poin yang ke-6, Amsal 8:28, ketika ia menentangkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada dan serta sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Tuh, aku ketika yang menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada serta sebagai anak kesayangan. Aku ada. Tetapkan bumi begini, air begini, supaya air jangan melampaui batasnya. Ini kalau air melampaui batasnya, daratan bisa tenggelam. Tuhan Yesus bilang, stop. Ini ada batas-batasnya, sesuai titahku ya. Nah, aku ada di sana, kata Tuhan Yesus. Oh, Yesus sudah ada. Oke. Nggak usah dijelasin lagi. Langsung ke-7, poin yang terakhir. Amsal 8:31, aku bermain-main di atas muka bumi dan anak-anak manusia menjadi kesayanganku. Selesai. Ya, Yesus Sang Firman adalah anak kesayangan Bapa, Sang Pencipta dan anak-anak manusia yang diciptakan menjadi kesenangannya Tuhan. Jadi kita ini sebenarnya kesenangannya Tuhan Yesus. Anak-anak manusia, karena mau dibentuk seperti Dia. Kenapa disebut dengan anak kesayangan Tuhan Yesus itu? Kenapa yo? Karena ada kata waktu Dia dibaptis, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau sudah berkenan berarti anak kesayangan. Di ruangan ini supaya menjadi anak kesayangan Tuhan sampai Bapak mengatakan apa? Inilah ATM, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Saya kalau udah ngomong gini, kalau khotbah saya sampai meledak, paling kita ini dianggapnya sombong rohani sih. Karena saya mengatakan barusan apa? Bobrok akhlaknya Kristenan itu. Kan kita ini udah paling benar sendiri ya Pak? Enggak. Saya mengukur dengan akhlak Anda dengan standar Alkitab. Yang saya turunin sedikit akhlak kekristenan dibanding dengan Tong Samcon Guru Sungokong masih kalah juga. Kita harus terus menyempurnakan diri ya, supaya lebih sempurna. Ini memang belajar adab, etika, perilaku, toto kromo itu memang ada bagian-bagian yang kita setiap suku itu beda-beda. Tapi mari sini kita menyatukan sampai menemukan, oh ya ini yang tepat untuk umum. Oh kalau ini untuk wong Jawa, ini untuk wong Cino, ini wong Papua, oh ini wong Melayu. Tapi dari semua suku-suku yang punya akhlak dan adab ini, mari kita merenungkan sebentar untuk menemukan satu titik ketemu. Supaya apa? Semuanya bisa menerima. Kalau ngotot dengan adabnya masing-masing gak ketemu nanti. Oke. Jadi kita menemukan yang umum tuh supaya bisa diterima oleh semua suku itu apa? Seperti apa perilaku yang mulia itu? Nah, itu yang kita renungkan. Jadi jangan ada lagi akhlak bobrok di sini. Harus terus sempurna. Sudah berapa menit Pak? Coba lihat Pak. Sudah berapa menit itu sono di rekaman? Mau berhenti kalau Pak? 30 menit. 33, oke 5 menit untuk yang pelajarannya. Tambah 5 menit aja. Sampai mana kita Pak? Tato sudah? Oh ya sampai tato, oke. Jadi ulangi lagi. Yang masih ketergantungan dari zat-zat nikotin, morfin, kafein. Oke, tidak bisa rapture. Mati dulu. Urusan rapture, urusan Tuhan. Pokoknya mati dulu karena upah dosa adalah kematian. Apapun Anda argumennya, kalau Anda melanggar apa yang Tuhan mau, mati dulu, masuk liang kubur. Termasuk Anda membuat tato. Sampai semuka-muka, seidung-idung, sepaha-paha, setangan-tangan, sekaki-kaki. Anda lakukan itu, mati dulu. Kalau tidak mau mati, siapkan dananya. Di laser, sebadan-badan. Berapa dananya Pak? Yang nggak bisa, ini masalahnya apa? Yang ditato di mata. Tak bisa lagi dihapus. Saya sudah buka Google. Yang di mata tak bisa dihapus, yang tato di mata jadi hitam tuh. Itu tidak bisa lagi. Kalau di laser, buta. Yang di hitam mata nggak bisa lagi.
Cuma ada dua kemungkinan. Cari pendeta yang punya mujizatnya luar biasa. Tumpang tangan supaya tatonya hilang. Atau terimalah takdirmu. Sebentar habis pelayanan, kamu pelayanan, masa Kairosmu habis, masuk dalam liang kubur. Antara dua. Syukur-syukur ketemu ATM sudah sakti. Oke, tak tumpang tangan, tato di matanya. Kakinya lahir nggak punya kaki. Nah, tutup pakai jas saya. Di dalam nama Yesus. Kaki tumbuh sempurna. Sas. Kecuali ketemu ATM sudah sakti. Kalau nggak ketemu, waktumu habis, gerejamu sudah selesai, pelayananmu susah, dan kau masih ada pertatuan. Maka pada saatnya engkau harus kembali. Tanah, kembalilah ke tanah. Kan tidak boleh. Tanah sedang menghakimi tanah, tidak boleh. Benar? Tanah menghakimi tanah, tidak boleh. Tapi saya bilang tanah, kembalilah ke tanah. Dosa kok. Urusan Richard, ya ampun, ini bukan urusan saya. Sorry. Urusannya Tuhan Yesus. Setuju Pak? Oke. Udah mati, nanti rapture urusan. Bangkit lagi bukan urusan saya. Target kita adalah sampai rapture. Dengar yang mendengarkan khotbah saya. Saya lihat, saya mulai upload waktu itu 90 orang yang nonton. Naik 130. Naik 224. Terakhir saya minggu kemarin saya lihat yang 2 minggu lalu 324. Berarti yang nonton video saya di Facebook udah 300 orang. Walaupun mereka tidak like, tapi laporan dari Facebook kelihatan. Jadi dengarkan khotbah saya ini. Anda kalau tidak sempurna, masuk liang kubur. Kalau Anda bilang, oh semua manusia mati Pak, dan Anda bangga dengan kematianmu. Maaf, di ATM tidak bangga kalau orang mati. Kok mati ku bangga. Kalau engkau mati, masuk liang kubur, itu menyatakan selama kamu hidup, kamu sudah berbuat dosa. Ditemukan tidak dotosuolo. Bersalah. Dan dengarkan satu lagi. Rapture, dengar khotbah saya yang di Facebook, yang dan di YouTube. Rapture tidak akan terjadi sebelum visinya Anthropos Theos Ministry selesai. Terang-terangan ya Pak. Dengar ya, boleh komen di kolom komen. Sebelum visinya Anthropos Theos Ministry selesai, tidak akan ada pengangkatan. Kalau sampai terjadi pengangkatan, saya tumbalnya. Karena Yesus Tuhan mengatakan, kalau engkau tidak sempurna Hendy anakku, kau bau seperti sampah dan tidak layak masuk dalam kerajaanku. Artinya saya jadi tumbal. Kalau sampai visi ini selesai, dan belum selesai tapi sudah rapture, artinya saya dianggap gagal oleh Tuhan Yesus. Dan saya menerima masuk neraka. Gak bisa gugat lagi saya Pak. Saya tidak mau komplain di hadapan Tuhan. Wah, kenapa masuk neraka Tuhan? Kenapa masuk Hades Tuhan? Karena tahun 2005 itu langsung Bapak yang mengatakan. Saya bisa mengenal mana suara Bapak, mana suara Tuhan Yesus, dan mana suara Roh Kudus. Karena tiga-tiganya saya sudah mendengarnya. Waktu Bapak mengatakan kepada saya, Hendy anakku, kalau engkau tidak sempurna, kau bau seperti sampah dan tidak layak masuk dalam kerajaanku. Lalu saya pernah mendengar suara Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, engkau harus nurut kata ibu. Seperti aku nurut sama ibu. Kalau ibu tidak mau marah lagi, nanti Bapak bisa marah. Berusahalah untuk nurut kata ibu. Siapa ibu itu? Roh Kudus. Ini kita lagi zaman Roh Kudus. Setiap rema terbaru harus dilaksanakan dengan latihan. Saya tidak bilang harus hari ini jadi. Latihan. Oh salah kayaknya. Oh salah saya. Ulang lagi besok. Salah ngomong kemarin kayaknya. Ulang lagi.
Saya tidak bilang sempurna. Saya pernah mendengar suara Roh Kudus kok. Waktu dia mengatakan, kau sangka apa yang kau belajar selama ini dalam perguruan Tong Samcong itu sudah sempurna yang dia anakku. Coba buka Matius 6. Lalu saya baca. Itu Alkitab bercahaya. Saya menyatakan, ya, mana yang lebih sempurna anakku? Saya jawab, Tuhan Yesus lebih sempurna. Pergilah dan jadilah hambaku. Dan ajarkan itu. Ini udah taruhannya. Saya taruhannya di sini tuh neraka loh. Makanya kalau Anda ada salah, Anda boleh dengan daun sewu. Pak, kayaknya bagian ininya kurang. Nggak apa-apa loh. Saya kan nggak pernah marah tuh. Saya dengar, saya pulang, saya renungin lagi. Itu artinya ada bagian saya pengetahuannya kurang. Oh, bagian akhlaknya kurang saya. Makanya sekarang saya banyak diem. Kalau orang nggak nanya masa saya diem aja. Kalau orang nanya, menurut Pak Pendeta gimana? Oh ya, gini. Kalau enggak saya diem aja. Jadi mau bobrok lah, belum biarin aja. Ya, orang nggak nanya, ntar salah lagi saya. Ya kak? Diamin aja. Jadi saya harus lebih mulia kayak dari Tong Samcong kayaknya. Ntar gimana kita latihan dulu lah. Latihan dulu jadi supaya sempurna. Oke, Tato. Oke, sekarang gimana dengan ayat ini? 2 Petrus 3:13. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudaraku yang kekasih, sambil menantikan sumbernya ini. Karena kamu harus berusaha tuh. Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Tetapi juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Kita harus ditemukan Doto Swolo tidak bercacat dan sempurna adanya. Saya tidak mau ribut tentang doktrin teologi. Makanya kalau orang nantang saya tentang doktrin teologi, saya tidak mau. Gak ada gunanya. Manfaatnya apa? Tapi kalau Anda bicara tentang akhlak mulia, bagaimana berperilaku. Tapi kalau lebih enak sih sebenarnya Anda jadi jemaat saya gitu. Jadi kalau Anda salah berpikir, Anda seuzon, ucapannya salah, perilaku salah, nah enak, kamu dihukum, masuk ruang perenungan. Nah, 3 hari nggak boleh keluar sebelum menemukan jawabannya. Amin. Enak, saya hukum langsung dia. Karena kan nggak boleh negatif. Dari hati timbul segala pikiran jahat, negatif, suzon. Nggak boleh. Di ATM dilarang. Kalau begitu mah nggak ada habisnya. Oke, langsung cepet nih. 1 Tes 5:22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai kapan ditunggu sampai Tuhan kesabarannya? Sampai kapan ditunggu kesabarannya? Sampai kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kapan? Rapture, pengangkat ini ditunggu sama Tuhan. Kenapa hidup kita semuanya buntu yang ada di sini, tetapi hidupnya aman-aman aja, kecelakaan tidak ada, apes tidak ada, kan benar toh semuanya aman-aman aja. Dengar, semakin kau taat, semakin kau dosanya berkurang, semakin kasih karunia Tuhan dipenuhi dalam kehidupanmu. Karena batu pun tidak boleh terantuk. Benar? Tidak boleh terantuk batu. Saya sudah khotbah, Yesus dilemparin batu pun tidak kena. Batu kan nggak boleh kena. Sesuai dengan Tuhan Yesus. Pokoknya seperti Tuhan Yesus. Didorong ke jurang. Sorry. Nggak jatuh. Tiba-tiba Yesus hilang. Tadi mana nongolnya dia? Tiba-tiba lagi khotbah di sana. Di Getsemani. Di Tiberias. Nggak bisa. Selalu lolos. Orang terantuk batu aja nggak boleh. Jadi saya tidak mau dengar di ATM ada istilah, aduh apes Pak. Kenapa? Duit saya amblas, wah bertobat. Saya tidak bilang uang, saya nggak mau bilang begini, wah tuh orang nggak bener tuh Pak, uang saya curi, saya nggak mau dengar. Yang koreksi Anda, masih apes.
Masih apes. Masih sial. Waduh Pak, kaki saya jempolnya kena roda motor Pak. Orang lewat, saya lagi begini, set. Kukunya Pak, ngangkat Pak. Loh, memang brengsek tuh Pak orang. Udah tahu kaki saya di situ dia lewat. Nggak mau, saya nggak mau salahin orang. Kamu yang harus bertobat karena kamu masih apes. Orang Yesus harus seperti Yesus. Apes aja tidak bisa. Lemparin batu, nggak kena. Set, set. Ya, bukan Yesus jago kungfu, tapi nggak kena. Kenapa? Ada guardian angel. Lo kodam aja bisa tuh. Katanya ngangkat sepeda sampai di ujung. Masa guardian angel nggak sanggup? Gue laporin bapak lu bilang gak sanggup, lu menghina bapak gue lu. Gue bilangin bapak gue, dibilang guardian angel gak sanggup lakukan itu. Sepeda ngangkat, ada di ujung, tapi gak selamat orangnya, kodam aja sanggup. Kalau anda bilang guardian gak sanggup, gue laporin bapak gue lu. Bapak ganti malaikat. Kenapa? Gak sanggup dia, ganti yang lebih sakti. Ini bercanda, tapi benar. Saya mau menemukan sama-sama Doto Solo. Ini cepat terakhir aja. Oke, baca aja. Orang Israel menyembah Baal. Alkitab menuliskan itu jahat di mata Tuhan. Jahat. Saul mengambil hasil jarahan lembu yang tambun. Dikatakan itu jahat di mata Tuhan. Daud mengambil Batseba, dikatakan itu jahat di mata Tuhan. Jadi dosa adalah sesuatu perilaku yang jahat di mata Tuhan. Dengar nih. Saya udah makin dalam nih. Jadi dosa itu bukan masalah maling mencuri. Sesuatu yang kau lakukan di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, di dalam ucapanmu dan di dalam perbuatan anggota tubuh. Kalau itu jahat di mata Tuhan, kau masih dosa. Nonjok orang dosa enggak? Dosa. Nempeleng orang dosa enggak? Dosa. Kalau maling ketangkep sama masyarakat, ATM tidak boleh ikut-ikutan gebukin. Nangkep maksud saya Bu? Kalau ada begal ketangkap masa, ATM tidak boleh ikut gebukin. Tanganmu bersalah karena sudah melakukan satu yang jahat di mata Tuhan. Kok mengasihi Tuhan ikut gebukin? Visimu gagal langsung semua. Orangnya bedat rumah saya itu rokok saya habis yang berapa tahun yang lalu. Saya orang tuh papok di masyarakat saya loh. Saya bilang jangan mati anak orang, saya bilang. Saya nggak ikut gebukin. Tapi pengen juga semendalam hati juga. Tapi menguasai diri 9 buah roh. Harus mengendalikan diri, penguasaan diri segala. Kalau ikut ke Daniel sekali enak deh. Tak! Orang barang saya dimaling kok. Bobol toko saya. Jadi gebukin sama saya. Jangan. Anak orang mati saya bilang. Oh dihajar sama masyarakat malam jam 2 subuh, jam 3 subuh. Tak boleh. Pokoknya tanganmu ditemukan tidak boleh bersalah. Ucapanmu ditemukan tidak boleh bersalah. Pikiranmu tidak ditemukan Tuhan tidak bersalah. Dan hati yang kau pertimbangkan. Mengapa engkau mau bikin hal-hal yang jahat di dalam hatimu kata Tuhan. Ditemukan hatimu tidak boleh sesuatu yang jahat di dalam hatimu. Oke. 1 Yohanes 3:19, habisin Pak ya, tinggal dikit lagi Pak. Oke, 1 Yohanes 3:19. Dengan demikian kita akan mengetahui benar-benar dari perbuatan kita bahwa kita di pihak Allah. Hati nurani kita akan jernih sekalipun kita berdiri di hadapan Tuhan. Sebaliknya, jikalau kita mempunyai hati yang buruk dan merasa bahwa kita telah berbuat salah, Tuhan akan merasakan lebih daripada kita. Karena ia mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan. Tetapi sahabat-sahabat yang saya kasih, jikalau hati nurani kita jernih, kita dapat menghadap Tuhan dengan keyakinan yang pasti. Nangkep ayatnya. Nih, dia mau bilang, hati nurani kita ini Tuhan yang cipta. Tuhan itu lebih besar dari suara hati kita. Dia bilang. Kalau kita berbuat buruk, bukan hanya hati nurani kita yang merasakan salah katanya. Tapi Tuhan juga merasakan lebih dari apa yang kita rasakan. Kalau kita tahu ya, pukul orang itu salah benar, hati nurani mengatakan salah, apalagi Tuhan yang sanggup merasakan lebih dari hati nuranimu. Nangkep maksud saya? Hati-hati. Tidak boleh menciptakan penderitaan bagi orang lain. Baik secara pikiran, jangan kita stres.
baik tekanan batin, baik dalam ucapan yang menyakitkan dan perbuatannya yang menyakitkan jasad orang lain. Kita belajar sama-sama dari 4 dimensi kita tidak ditemukan untuk menciptakan penderitaan bagi orang lain. Saya ingin menemukan Anda Doto Suwolo, dan Anda juga menemukan saya Doto Suwolo. Harus lebih mulia dari Tong Samcong, lebih mulia dari Dewi Kwan Im. Saya tidak mau lihat lagi ada maki-makian di hati. Gak berakal budi kita ini. Benar? Sanggup? Oke, sanggup. Amin dong. Sanggup Bu Ika? Amin. Sanggup Hendy Junior? Amin. Harus ditemukan. Tidak boleh menciptakan penderitaan bagi orang lain dalam 4 dimensi ini. Sama. Kalau Anda menemukan saya seperti itu, wow, guru belum berakal budi. Kalau saya gurunya kok, pemegang visinya kok gimana? Oke, perenungan minggu ini, terakhir pulang. Oke, siap-siap. Oke, yang pegang kamera. Perenungan minggu ini, kemarahan dan kebodohan, kekakuan dan sikap kasar, iri hati dan kesombongan, tipu daya dan kebohongan, keserakahan dan kekikiran, teman yang tidak baik adalah makanan yang tidak suci, adalah makanan yang haram dan bukan daging babi. Kalau Anda melakukan ini, Anda sedang makanan haram. Tidak ditemukan. Tidak Doto Suwolo. Harus Doto Suwolo. Doto Suwolo artinya sifat tanpa salah. Dengar, tiada yang mustahil bagi Allah. Dan tiada yang mustahil bagi orang percaya. Nantikan, dengar. Saya mendapat hikmat dari Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, dalam hati saya tanya. Hidup saya sih aman-aman aja Tuhan setelah saya melakukan segala perintah-Mu. Tapi kenapa buntu hidup saya Tuhan? Tuhan memberikan satu hikmat seperti ini. Dia sedang ambisi untuk menyelesaikan visinya di akhir zaman. Dia terfokus kepada Anda. Tidak ada satu detik pun yang tidak lolos. Dia sedang ambisi untuk menyelesaikan warna waktunya sudah dekat. Dia tidak peduli dengan STT, dia tidak peduli dengan universitas, dia tidak peduli dengan perguruan tinggi. Karena Tuhan bilang, setelah rapture semuanya tidak ada gunanya. Segala pengetahuan yang akan kau pelajari tidak ada gunanya. Segala mata pencarianmu kaya dan kau punya harta yang banyak, tidak ada gunanya setelah aku datang di hari pengangkatan. Tuhan sedang ambisi dan terfokus dengan ATM untuk menyelesaikan karena waktunya sudah dekat. Orang bisa menilai saya udah paling benar gerenya. Saya tidak bilang paling benar. Saya mengukur Anda dengan kebenaran Alkitab. Akhlak mulia Alkitab. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Segenap apa lagi? Akal budimu. Akal budi dipakai. Jangan sampai enggak berakal. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kau ditonjok sakit enggak? Sakit. Kalau engkau dimaki sakit enggak? Sakit. Kalau engkau diprasangkakan yang buruk sakit enggak? Sakit. Kalau engkau diputuskan secara kebijaksanaan tidak adil, kau sakit enggak? Ya. Jangan lakukan kepada yang lain. Semoga semua manusia berbahagia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai ya Tuhan. Tuhan, berikanlah hikmat makrifat-Mu Tuhan. Berikanlah kami kebijaksanaan-Mu. Berikanlah pertolongan-pertolongan-Mu. Berikan kami uang Tuhan dan berikan kami kesehatan supaya keempat unsur ini dapat mendukung kami Tuhan mencapai kesucian-Mu yang sempurna. Kami setengah hati sedih
menderita atas perjalanan kehidupan kami. Kami di mana-mana buntu. Tetapi di satu sisi kami berbahagia karena kami adalah orang-orang khusus yang dipilih untuk menggenapi segala rencana-Mu. Kami ingin menantikan Tuhan. Kami tidak ingin melangkah apa yang Tuhan tidak mau. Kami lebih baik menunggu apa yang Tuhan ingin lakukan di hari-hari ke depan, di bulan-bulan ke depan, dan di tahun-tahun ke depan. Tuhan mengatakan, ya sekarang waktumu berangkat, maka kita akan di ruangan ini segera keluar dari tempat ini. Kalau Tuhan bilang tenang, tetap dulu, tenangkan dirimu dan sabar menantikan kairosku, maka dia yang di ruangan ini harus sabar dan menerima semua pemberian dan perbuatan Tuhan dengan legowo nrimo impandung. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.